Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bagi siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka adalah penghidupan yang sempit. Dan aku kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran surat Toha ayat yang ke-124. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan, kesehatan kepada Bapak Ibu yang hadir melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Walaupun aktivitas sangat padat, tapi tidak ada merasa capek atau lelah. Seketika datang panggilan muazin, Bapak Ibu bersegera. Ini luar biasa. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu berdiri di rumah Allah ini, seketika warka'u ma'arraki'in. Seketika panggilan Allah, rukuklah engkau beserta orang-orang yang rukuk. Tapi Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajahnya masih fresh, masih segar dan bugar. Inilah dikatakan oleh baginda Rasulullah, wajah-wajah penghuni surga. Amin. Kenapa? Besok seketika kita dibangkitkan oleh Allah kembali dari kematian, kita dihimpun di padang mahsyar. Orang-orang yang rajin sujud, yang selalu membasuh mukanya, istilahnya baudhu, mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya, wajahnya berseri-seri. Sakalam apapun wajahnya di atas dunia, hitam kaliang bana orangnya, tapi beliau rajin beramal ibadah. Setelah itu dia berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Akulah ciri-ciri orang yang berseri wajahnya dikumpulkan oleh Allah satu kelompok yang akan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jamaah kita Masjid As-Sakinah luar biasa, terutama ibu-ibu alun manyusui kamu koleh. Ya. Kami ambo salah satunya setiap malam paitur dari masjid ke musala, jamaah ko lah banyak maju ke muko. Ini luar biasa kan? Berarti Bapak Ibu dapat hikmah dari puasa ko. Awak berharap Bapak Ibu jamaah jangan sekedar di bulan puasa saja musaji awak ko terasa ketek. Ko dapat dia langari pun lapeh Ramadan ko Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai bulan berikutnya, yo terasa ketek yo musaji awak. Kan itu. Disinilah orang-orang yang mampunya mempertahankan kualitas amalnya setelah pasca Ramadan. Bagi orang yang tak mampu, tak bisanya mempertahankan ibarat musim-musiman beramal ibadah, habis suatu seketika momentum terdapat di bulan suci Ramadan, tingkatan amal ibadahnya meningkat, naik draftnya, ibarat grafik luar biasa sampai 100. Habis Ramadan grafiknya mulai menurun ke bawah balik. Ini termasuk orang-orang yang gagal, termasuk yang tidak bisa mempertahankan amal ibadah Ramadan selama sebulan penuh nan kita kerajuan. Kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, moga-moga kita diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita sampai akhir hayat Allah jemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengingat-ingatkan saja anandingian orang yang selalu berselawat kepada Nabi paling sakete 10 kali dalam sehari, 10 kali, itu kita dikhususkan oleh baginda Rasul di akhirat nanti sakalompok jo beliau. Ya. Bukti kasih sayang umat terhadap nabinya. Mendengar atau tidak mendengar namanya. Yang nama Nabi Muhammad itu selalu ada di dalam dirinya. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Karena banyak para penceramah mengatakan manusia yang paling kikir, manusia yang paling sampili kayang itu bukan dinilai dalam segi materi, bukan dinilai dalam segi pitih, ndak namuhnya bainfa. Manusia yang paling kikir dinilai oleh Nabi itu orang yang mau berselawat kepadaku. Kan tidak baik nama mengacukan kalimat solawat itu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah wa kulli
mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Singkir. Tapi nilainya luar biasa. Ibu, umpamanya apa pamberang di rumah. Ya. Kok pamberang laki awak di rumah, Bu, ketika ibu manggoreng atau manggulai, adua gulai ko jo salawat. Salatullah, salamullah. Sambil madu santan. Kalau tak beko, pak, pacar santan dalam mak gulai leh. Sambil madu santan awak tu dibaca jo selawat. Rupanya de asik selawat bapak ibu baca lupa garam. Alai dilataan dia meja sudah sembahyang zuhur laki ke makan. Diambil nasi dituang gulai ke dalam piang. Ketika diambil pertama, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan dia pak. Yo lama gulai ibu kau ya. Dek lama jo hilang rasa garam sekali. Nak beda apa lain? Tapi kalau nak jo selawat dikacau di belakang, oi piang tabang kadapu balik. Gulai ancak dia makan di luar lain. Itu. Jadi kadang manfaatnya salawat dengan kalimah zikir dan kita pakai di dapur untuk memasak jo menyembah. Yang kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini kita ambilkan di dalam surat Tuhan surat Dampe dengan judul yaitu adalah ancaman Allah terhadap manusia yang ingkar. Di dalam ayat ini ada dua ancaman Allah terhadap manusia yang lari dari peringatan Allah. Itu pertama, ma'isatan dongka. Allah berikan penghidupan yang sempit, kehidupan yang sulit di dalam rumah tangganya. Ini ada dua kategori ahli tafsir menerjemahkan. Pertama, sempit itu memang tidak pernah berkunjung tambah rezekinya. Walaupun bapak ibu bakar rajo kateh ke bawah siang pagi malam, tidak mengenal hari panen hujan. Tapi rezeki itu memang ditutup oleh Allah. Bapak ibu kadar rezekinya hanya sekian yang kutetapkan di dalam kehidupan. Itu pertama. Yang kedua, para ahli tafsir mengatakan makna ma'isyatan dongka itu, sempit hidup itu, tidak ada berkah di dalam rezeki yang dia peroleh. Allah kasih terus rezekinya. Tapi mereka tidak pernah merasa cukup apa yang dia dapat. Ibaratnya awak minum air lawi, sebanyak minum air lawi awak tak semakin lepas haus awak. Malah semakin haus. Itulah manusia-manusia yang lari dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan maliang. Atau korup. Jelas gaji sebara 1,8. Tapi masih kurang jual. Kenapa? Karena mereka tu lari dari peringatan Allah. Maka semakin banyak piti dapat dia, semakin haus, semakin kurang tahu. Kenapa? Keberkahan tidak ada di dalam. Pakai jo pepatah Minang, banyaknya habis, sabuknya sadang. Itu nama berkah tadi. Ya, sabsu nasi nawak makan, tapi kalau keberkahan Allah berikan kanyangnya. Tak perlu banyak-banyak makannya. Bismillah, sabsu nasi itu Pak. Kan balik kerja waktu. Tapi berkah di dalam. Kau nak cari di dalam kehidupan. Kalau tidak berkah, sistemnya hantam kromo. Punya orang tu punya awak dikawin ke serolah.
Pikir, di dalam hak kita ada hak ada hak orang lain. Kan di dalam Al-Quran kok berbagai macam perintah Allah kepada Allah. Acok dipanggil oleh Allah, ingat olehmu akan aku. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Solusinya zikir. Maka jangan lari dari peringatan Allah. Nyu panggil dia Allah, hai manusia, kanalah hidup sabalun mati. Satu kalimat tu saja nan awak ingat, yakin bapak dan ibu tidak akan pernah berbuat salah. Makanya apa nan wak minta itu semoga-moga berkah di dalam diri kita, jadi darah dagingnya, tapi bermanfaat daripada ibarat air lalu. Tidak menyangkut dalam tubuh awak, tidak berbekas. Maka kanakan anan dikanakan suami minantunan kapai karajo. Bang, kalau kapai karajo nanti bang carilah rezeki halalan toibah dan kana Tuhan. Ingi anak bini di rumah. Jadi nan abang bawa pulang tu kedape halal. Jadi barasiah yang dikonsumsi oleh kami di rumah. Kok problem? Makanya banyak di antara anak-anak awak lari dari sebagaimana mesti yang kita harapkan. Sebab prosesnya itu tidak barasiah. Dan masuk ke dalam pawi istri awak itu tidak yang hak, yang batil. Ini yang jadi proses dilema bagi kita. Nampak anak-anak peranginya indah-indah, jan disalahannya dulu. Cali gagang balik. Ya, cibu anak-anak tawuran di luar tu kan paling berang masyarakat mencari beliau-beliau itu. Bakal terjadi seperti itu pada dirinya. Bisa jadi dua kemungkinan. Pertama, tidak ada perhatian dari orang tua. Ya. Yang kedua, itulah dasar tadi. Dan masuk ke dalam paurit mandinya yang batil-batil. Yang bukan hak. Maka nyucaliakan dateh dunia oleh Allah dari hasil perbuatan ibu bapaknya, kolah kejadian anak. Maka itu pasrahkan diri kita. Bisa enggak dirubah anak-anak seperti itu? Bisa. Siapa mau merubah? Pertama orang tuanya dulu. Baca berubahnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Karena dosa awak. Bapak mandenya harus duduk mamanuang habis solat karena dosa selama konan di pabue. Sudah tu sampaikan kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Ambo termasuk orang-orang yang zalim dahulu Allah. Imbas dari perbuatan saya Allah, kau jadinya keturunan yang kau berikan kepada hamba. Susah diatur. Susah dirangkuh. Malahan adolo anakku di depan orang tuanya santun. Ya, itu terjadi itu. Di bulan puasa kojo terjadi. Keciapaannya jaman dia anakmu saja sewantaku masih hafiz Quran ya. Masih hafiz Quran ya dapat nambu aja. Sementara di luar anak tetangga di polisi tawuran. Coba yang itu. Di rumah mentu ayam dia kuat. Ya, bantu ayam dia kuat di rumah, tapi kalau di keluar, nampak kerebang iku itu. Ya, kenapa? Karena kita lari. Wa man a'rada an zikri. Karena kita lari dari peringatan Allah. Pertama nan diingatkan Allah kepada awak di dalam surat Al-Baqarah ayat 21.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diimbau di Allah, diajak. Mau dituna Allah mengajak para hambanya, hai manusia, ya, sembah olehmu akan aku. Bara sayang juga wak Bapak Ibu, nyupanggil wak banyak Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran, tolong sembahlah hamba dan dicari selain aku tempat engkau mengadu dan meminta. Kalau engkau sembah hamba, engkau kana hamba, kata Allah, engkau selamat. Makanya dalam surah lain Allah katakan, uzkurkum, ingat olehmu akan aku, sudah tumbuh kadang engkau, kata Allah. Tapi kalau tidak namuak mode itu engkau basi paka idui date dunia, ya, karena engkau sasukuati mambuhe, besok akan aku lepaskan engkau ketika sidang di mahkamahku, kata Allah. Mulapen engkau. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Satu baru yang diberikan Allah lakalang kabui oleh ma'isyatan dongka. Bukan sekadar itu saja Allah berikan kepada awak di sambungan ayat ini, lebih takut kita lagi. Ana wa takwikan yaumal qiyamati a'ma. Setelah kita dibangkit oleh Allah dari kematian, nyolebur duniaku, kiamat istilahnya yang diceritakan dalam surah Al-Zalzalah itu, awak dibangkit. Ketika kita dibangkit, karena awak lari dari Allah, nyokumpulkan awak di akhirat itu butuh. Tak bisa jadi. Sedangkan lain tabuka incik matu awak, lain tak selesai menempuh syiratal mustaqim. Apalagi betul. Orang nan jale cek matonyo tarang cek matonyo nak katarak dah, ndak pakai katarak maksudnya dua menampu siratul mustaqim. Bara rentang waktu kita berjalan 300 tahun perjalanan kita menampu siratul mustaqim, ndak jale matu mencali pertama melangkah saya dah tajun wak gue. Bayangkan sekali melangkah baru pajam wak gue ini. Baca caranya supaya tidak butuh matawa karena Tuhan. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Tegakkan sunnah Rasulullah. Tu tarang incik matawa tema. Tidak sampai 300 tahun perjalanan awak dah asal bantanya. Caliaklah ketika guruah di langit, ketika kilik mencewang dari pojok sana, sekejap mata suat dah tiba di situ. Ya. Ketika manusia itu manusia patuah. Ya. Siapa nampak tua tu? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Cari saya sayang Tuhan kawa. Kalau sayang Tuhan kawa, ada dapat doa lain. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa tu? Manusia nan patuah, nan tunduk, tidak pernah menyalahnya mengadah. Ya. Kalau kata lu bang idung awak ajalan apa busuangan dado, aku parah manusia itu. Kalau mereka manusia dia duit data dunia, siapa lu siapa gua saja. Intinya apa? Karena supaya awak tidak dihimpun di Allah di akhirat itu dalam keadaan buta, karena hidup jo kamati. Sudah itu awak berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah ya Rabb, bako kini ambo engkau agak buto. Engkau celekkan matamu di akhirat kau. Sementara datang dunia dulu, wa qad kuntu basyira, sesungguhnya datang dunia dulu, ambo matamu tarang rancak, saja wajah saya memandang nampaknya dan baru. Bako kini engkau himpun ya Allah dalam keadaan buta. Barani wak mengecek Allah kata gitu. Kata Allah, wahai hambaku,
Dulu kalah mau sampaikan kepada engkau. Aneh mau sampaikan ataka ayat setuna. Lah datang ayatku kepada engkau. Maksudnya apa Quran? Lah sampai Quran kepada engkau. Yang disampaikan oleh para mubaligh, asatid, ustazah segala macam. Tapi ayat itu engkau lengahkan saja, engkau tinggalkan, masuk telinga kanan, tidak menyangkut di tanah, lalu telinga kiri engkau. Tidak berbekas. Sehingga apa? Kewajiban engkau datang dunia, tidak pernah engkau tegakkan. Cuba engkau tegakkan kewajiban engkau datang dunia. Engkau Islam lain syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pengakuan engkau karena engkau keturunan Islam. Yang kedua, secara rukun Islam itu salat. Jalankan rukun Islam datang dunia kata Allah salamai awak. Anan wak tuju, anan muka soy, biang tambuak gantiang putui, dapat dua keseluruhan lima. Konda. Rukun Islam hanya sekedar mengungkapkan di bibirmu tapi tidak kau laksanakan. Ya. Yang ketiga puasa. Orang puasa engkau cepat cepong di luar. Karajo indah. Tapi bantu orang kamati. Kau yang jadi problem lo dewa celai calik berjalan-jalan wak ke pasar. Sudik-sudik batang air. Kadang-kadang nasi nanti sudui. Atau rami orang situ. Calik lawak kita payuk ke urusan setengah dua leh. Kau talok dua meneliti data cek-cek. Nauzubillah min zalik. Bahkan tidak tumpalak Tuhan mencelewak berang Tuhan kawak. Awak meminta kepada beliau, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang banyak. Nyuagiah di Tuhan. Toh kenyataannya apa? Tidak awak lakukan. Doh. Kancang meminta tapi tidak mau magiah. Cie tuntutan Tuhan yang terbesar kepada diri kita. Cie dan gadang tu. Solatnya. Solat untuk siapa? Untuk awak. Maka karena. Kalau engkau ingat aku kata Allah selamai. Kalau Nabi mengajarkan kepada awak, kata Nabi kafabil mauti mu'aizah. Jadikan kematian itu guru yang paling gadang dalam kehidupan. Kalau dikana mati, selama itu juga sembahyang tagak, sedekah keluar, zikir banyak. Kenapa? Karena kita tahu akan mati. Baju orang-orang tidak solat, dia tak tentunya mati Ustaz, lain tangannya matinya, tapi hati dia kaget. Ya, cuma tanya kepada orang yang tidak solat, lain tak kena mati dia, lain je. Tak mungkin tidak juga cik nama. Tapi apa? Kalau Allah dan manusia tiga elemen dalam tubuh awak. Binaso. Ana elemen yang tiga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Nyotutui hati, nyotutui pendengaran, nyotutui penglihatan, anan tajadi antah barantah idui awak. Idui saya suka hati saja. Ya. Maka ingat kuncinya kepada wak surang-surang sebenarnya. Tanpa diingatkan, tanpa diingatkan di Allah, awak bisa sadar si diri surang awak. Ya, menyadarkan diri karena janji awak juga Allah tu. Ya, sekian umuan dan wagiah kawak sampai kini. Kalau kita mencatat mana banyak antara amal ibadah awak yang lari dari peringatan Allah atau nan mengi Allah dalam hidup awak. Catat surang-surang. Beko baca di kamar awak. Tanggal sekian ambo bagunjiang. Membicarakan aib tetangga. Sudah tu wak baca lo. Ambo tadi solat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Perbandingkan antara amal dengan dosa yang kita kerajuan. Kalau lagi 50-50 syukur alhamdulillah ya.
Ana bedonya banyak nan mandoso daripada pahala nan tagak dewa. Aku dan Bahayu. Ya. Jadi kesempatan kita Bapak Ibu untuk merubah diri kita di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ko mendidik diri kita. Ya, disabut dengan bulan pendidikan. Jadi puasa ko disabut Ibu bulan pendidikan. Apa yang dididik? Sifat awal. Dari angkuh jadi penyabar. Lalai beribadah meningkat amal ibadah. Semuanya meningkat apa yang kita kerjakan. Tapi kalau di Masjid As-Sakinah, warga Mangga khususnya tidak ragu leh. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan setiap wirid, warga Mangga yang rajin ke musajid, namanya lah terpampang di pintu sorga. Bapak Ibu, maka dari itu jangan dapat dawa ancaman Allah di dalam surat Tuah surat 24 kok karena diri awak. Ya, tetap ingat Allah dari dalam diri. Kalau kita lah ingat tagak perintah 5 waktu, berjalan lurus, bakatu bana di akhirat besok Allah bukakan kita kembali jo bangki awak balik dalam keadaan segar dan bugar, wajah bercahaya, mata berasia. Setelah itu apa? Allah persilakan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.